Shalom dan selamat pagi kepada para pendengar Santapan Rohani. Kita berada dalam Minggu Suci tanggal 30 hari bulan Mac 2021, hari Selasa. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita mendengar ungkapan orang-orang tertentu akan kata-kata sindiran yang sengaja diucapkan
yang bertujuan mengenakan pada seseorang, terutama orang itu pernah melakukan tindakan atau pernah mengatakan yang tidak baik pada orang lain. Mungkin niat itu baik, tetapi sindiran sering boleh mengancam perasaan orang lain dan ia sangat berbahaya. Bila kita mendengar bacaan hari ini, di mana Yesus memberikan sindiran nubuatannya kepada salah seorang dari muridnya itu yang akan mengkhianati Yesus, ia memang benar-benar karena Yesus tahu isi hati mereka. Nubuatan Yesus ini tepat dan tidak pernah salah. Namun kepada orang yang dimaksudkan itu, sepertinya acuh tak acuh saja. Itulah ada dalam pribadi Yudas Iskariot. Orang yang berjiwa pengkhianat ini adalah orang yang tidak akan pernah rasa bahagia, tidak akan pernah menikmati hidupnya 100%. Dia akan selalu merasa terancam, bahkan akan pintar berlakon di depan orang ramai. Yesus mengingatkan kita bahwa orang yang pengkhianat ini adalah orang yang memiliki sifat kerakusan, ketamakan, bersifat mau menonjolkan diri, dan orang lain diperkecilkan. Dia tidak akan menghormati orang lain meskipun orang itu lebih senior maupun tidak. Orang yang punya sifat pengkhianat adalah orang yang suka menjatuhkan orang lain, berusaha menggagalkan agar tidak menyerlah karena takut dia tidak akan menjadi orang terkenal, takut hilang populariti, bahkan merasa terancam dalam hidupnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus memperingatkan Petrus juga yang kononnya mau memberikan nyawanya buat Yesus. Nubuatan Yesus tepat bahwa Petrus yang akan menyangkal gurunya sebelum ayam berkokok 3 kali. Semua tanda-tanda yang Yesus ucapkan itu adalah tepat. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita betapa bahayanya jika kita mempunyai roh pengkhianat dan roh penyangkal yang tidak positif. Akibatnya, kita lihat apa yang terjadi pada Yudas Iskariot. Syukurlah bagi Petrus, meskipun dia juga menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, namun dia tersadar dan kembali bertobat. Saudara-saudariku, marilah kita sama-sama saling mendoakan agar jangan ada roh pengkhianat dalam hidup kita dan berusaha memperbaiki hari demi hari agar kita juga tidak menyangkal Yesus yang telah menyelamatkan kita, bahkan telah menebus dosa kita dengan darah-Nya. Semoga dalam pekan Minggu Suci ini kita semakin dimurnikan hidup kita dan berani melepaskan sifat-sifat yang tidak baik yang boleh memudaratkan jiwa raga kita sendiri. Semoga kita semakin tulus sebagai murid-murid Yesus dan berani bersaksi bagi nama-Nya demi kemuliaan kerajaan-Nya. Amin.